Selamat siang Mas Angga, kami dari media Mas. Saya dari Pos TV Nasional. Mas Angga warga sini ya? Iya, Warga mana nih? warga Desa Pedawang RT 4 RW 3. RW 3. RW 3, RT 4. Iya. Dulunya Ya, dulu di sini cuma sekarang udah beda rumah di RT 1 RW 3. oke. Nah, Mas mengetahui dong berarti dampak dari pabrik limbah yang ada di desa Mas ya. Iya. Nah, bisa diceritakan Mas kronologisnya yang Mas ketahui dampak dari pembakaran limbah B3 itu Mas. Dampak dari pembakaran di pabrik ini terutama ya Pak, itu kalau siang itu ya abunya itu kemana-mana sampai ke rumah-rumah warga, sampai mengotori jemuran, sampai mengotori halaman rumah. Nah, itu kalau asapnya juga itu baunya nggak enak Pak. Asapnya, baunya ya. Iya. Baunya apa itu berupa sangir atau Asapnya itu baunya kayak belerang-belerang gitu ya Pak. kayak belerang begitu ya. Iya. Bisa mengganggu pernapasan ya. Sangat bisa. Mengganggu pernapasan. Nah, selain asapnya sendiri Mas, sama debu tadi yang nempel di pakaian ya, di jemuran, di lantai, pekarangan segala macam, apalagi ya Mas ketahui limbahnya dari pabrik itu Mas? Oh, dulu pernah Pak, sebelum di sini itu di sebelah selatan Pondok Alsania. Saya itu pernah juga saya dengar di demo warga. Karena itu limbah pembuangannya itu dialirkan bukan dialirkan, dibuang, digeletekkan ke sungai, pinggiran sungai gitu loh. Nah itu sempat di demo warga sekitar situ. Oh, berarti dulu pernah didemo oleh masyarakat karena membuang limbahnya sembarangan. Iya, Ke kali gitu ya. ke pinggiran kali gitu. Pinggiran kali. Jadi mendapatkan kalinya bisa mencemari kalinya ya. Itu sudah didemo warga. Udah. Makanya dari sana mereka pindah ke sini. Itu pada tahun berapa Mas? Itu pada tahun sekitar 2015 kayak. Jadi demo itu mereka pindah ke sini ya. Jadi memang ini sudah pencemaran ini memang sudah lama Mas ya. Udah lama ini Pak. Ini sebelum kapan ya ini? Sudah lama pokoknya. Tapi dari sejauh ini tindakan dari pemerintah desa ataupun kecamatan ataupun pemerintah belum ada ya Mas ya. Belum ada. Oke. Nah, untuk Bapak sendiri dengan Pak siapa nih Pak? Pak Karanti. Ini tinggal di mana Pak? Saya sekarang masih di RT 1 RW 3, cuma saya buat rumah di sini. Ya kira-kira 1 tahunan. 1 tahunan di sini. Saya kan jarang di sini. Kalau di sini kan kalau malam. Ah. Kalau malam saya tidur di sini. Tapi kalau pas ada pembakaran, memang baunya menyengat, Pak. Oh, berarti walaupun malam juga baunya menyengat Pak ya? Kalau memang ada pembakaran. Kalau pas lagi pembakaran itu Pak ya, Iya. baunya ya. Iya. Kalau selain baunya Pak? Selain baunya ya itu Pak, memang apa itu langas, abu. Abunya. Abu itu. Abu itu memang mengotori lah. Mengotori. Mengotori. Nah, dari asapnya tadi Pak, ketika Bapak rasakan, Bapak hirup, ada dampak nggak di badan? Saya kira kok ada, Pak. Ada. Rasanya itu loh, baunya itu lain daripada bau-bau bau yang lain. Biasa ya. Iya, sampah biasa lain. Berarti bisa mengganggu pernapasan Bapak Saya dong kira ya? Bisa itu. Gitu ya. Iya. Berarti Bapak selama ini kalau misalnya ada pembakaran yang harus pakai masker dong, menghindarinya gitu ya. Bapak beserta keluarga ya. Gitu. Nah, untuk Ibu sendiri Bu, Ibu dengan Ibu siapa Bu? Ya, saya Bu Yanti, Bu Yanti warga Bu. warga RT 4 RW 3. Nah, mohon Bu yang Ibu ketahui terkait permasalahan pabrik pembakaran limbah B3 ini sendiri Bu. Kalau yang saya tahu sih dulu sudah pernah ada ya di samping pondok, di selatan pondok itu cuman kan kayaknya warga ngerasa terganggu karena apa asap dan ininya ya baunya yang begitu menyengat, jadi baunya nggak seperti bau apa kalau kita di sini ledok pegi rendeng gitu, nggak seperti itu. Jadi langesnya yang muncul itu bukan hanya hitam tapi kayak ada bintik-bintik apa ya kayak apa, karena kan kayaknya gerenjeng gitu ya mungkin ya. Nah, itu kayak foil gitu. Oh gitu Bu. Jadi terus selang beberapa lama habis masyarakat itu kayaknya merasa keberatan, akhirnya dipindah ya, dipindah lebih agak ke utara di belakang Pondok Asamnya. Di belakang Pondok Asia tahu pindah malah sama Bu ya. Jadi iya, jadi kalau apa sih harapan saya sih
agar ini bisa segera teratasi gitu, entah nanti dengan apalah peninggian cerobong atau gimana lah, karena kan kita jadi nggak ada, sama-sama warga kan kita maunya baik gitu ya, cuman kami sebagai warga juga ya jangan sampai ada yang terganggu. Jangan sampai kesehatan betul. Jangan warga dijadikan korban Bu ya, akhirnya dari dampak abu itu kehisap bisa kena asma segala macam Bu ya dampaknya Bu ya. Ya intinya sih ya, gimana agar ini segera teratasi gitu aja lah Pak ya, jadi biar sama-sama enaknya gitu, warga juga sehat gitu kan, sebagai pebisnis juga punya punya sebuah solusi lah. Solusi Bu ya. Itu harapan Ibu dengan pemerintah daerah sini Bu ya. Iya, untuk segera menyelesaikannya, bermusyawarah duduk bareng. Iya. Yang penting ini ada solusinya, jangan sampai pencemaran itu mengganggu warga sekitar sini gitu ya Bu ya. Ini sudah lumayan lama ya, sudah lumayan lama. Sudah puluhan tahun ya Bu. Dalam Iya. waktu dekat ini mencoba enggak ada mendekati kepala desa atau siapapun untuk ada dialog dengan pihak? Harapan kami sih seperti itu ya. Jadi harapan warga ya Bu ya. Harapan warga gitu biar karena tahun-tahun seperti ini kan harusnya bukan tahun yang malah semakin rancu, tapi bikinlah sesuatu itu yang sangat ada rasa tepok seliro lah. Saya rasa kalau duduk bareng itu diselesaikan secara kekeluargaan, gimana cari solusinya, saya rasa ini Bisa teratasi Bu ya. iya. Karena saya yakin ini dari Asaniyah, dari Galmukti juga mesti ada kontribusi kan buat desa, buat masyarakat kan gitu. Monggo lah diselesaikan dengan baik. Satu lagi lebih yang spesifik ya Bu. Iya. Itu kira-kira perizinan daripada pembakaran ini Ibu ketahui nggak? Kalau itu saya kurang begitu paham ya. Yang seharusnya sudah ada perizinan atau tidak ini kan Dari harusnya awal, Pemdes. ya? Karena penarikan pajak apa itu kan desa masih melalui Pemdes. Melalui Pemdes Bu ya. Iya. Berarti seharusnya memang dari pertama kali mendirikan itu harus sudah ada izin Bu ya. Harusnya ketika cuman untuk secara izin yang seperti apa saya terus terang kurang begitu tahu Belum ya. pernah duduk bareng. Iya. Karena menyangkut Orang-orang juga. besar biasanya kan sama-sama orang-orang besar sih, Oh, kita gitu kan ya. hanya masyarakat biasa saja sih. Apalagi ini kan ada penarikan Bu ya, pajaknya segala macam Bu ya. Berarti harus ada izin memang sebelumnya. Tapi ketika memang ini tidak ada izin, berarti perangkat desa sini menyalahin aturan kan gitu loh ya, menabrak aturan ya Bu Ya, ya. semoga bisa segera duduk bareng lah gitu aja sih. Jadi nanti bagaimana cara yang terbaik agar tidak ada yang dirugikan, itu saja sih. Sepengetahuan warga di sini, pekerja di situ warga Pedawang atau ada yang dari luar Bu? Para pekerjanya. Sepengetahuan Ibu. Saya kurang paham ya kalau di situ karena kan memang tertutup ya. Tertutup. Cuman kalau untuk tenaga guru yang di Asaniyah, orang dapur, orang-orang yang di bagian parkir apa memang yang saya pahami memang warga sekitar. Warga sekitar Iya. berarti melibatkan warga Iya. sekitar Bu ya. Tapi kalau yang di pabrik karena dia tertutup dia tidak saya tahu nggak ya. Tidak tahu banyak. 1, 2, 3 harapannya apa Pak? Ya itu lah. Kalau bisa duduk bersama itu nanti di Nah, untuk mencari solusi yang baik ya Pak ya. Itu harapannya Pak ya. Nggak usah kisru-kisru ya Pak ya. Tapi kalau Aja kan aromanya juga sudah Kelihatan. kecuali kalau setelah duduk bareng tidak ada penyelesaian ya apa boleh buat ya Pak ya. Nah, seharusnya perangkat kepala desa bisa bertindak bijak ya Pak ya untuk bisa menyelesaikannya. karena yang punya ini ya adiknya perangkat tempat desa itu. Oh gitu. Jadi yang punya perusahaan itu adiknya kepala Namanya desa. siapa Pak? Namanya yang punya perusahaan CV itu Pak? Habis Oh Aris Pak itu. Aris, ya? habis ya. Adiknya kepala desa. Oh adiknya kepala desa. Oh, iya. Bisa diulang lagi Pak siapa namanya? Karena di Pak Di Karnadi. RT RW. RT 1 RW 3 Yang tengah siapa Mas? Mas Angga, Angga. RT RW. RT 1 RW 3. RW 3. Sekarang dulu di RT 4 RW 3. Oh iya. Kalau duduk di ibunya? sini ya Mas ya. Ya saya Wiyanti, saya RT 4 RW 3 sebagai warga. Warga. Ya makasih Bapak sama Ibu atas wawancaranya. Selamat sore. Sore.